Selanjutnya adalah RCS. Di sini ada contoh sebuah radar memancarkan sebuah sinyal transmisi, kemudian sinyal tersebut atau energi transmisi tersebut akan direfleksikan oleh sebuah target. Gelombang elektromagnetik yang dipancarkan kemudian direfleksikan oleh target. Akibatnya, energi tersebut akan tersebar ke berbagai arah. Jumlah energi yang dihamburkan oleh target adalah fungsi dari banyak parameter yang tidak diketahui, seperti ada ukuran target, orientasi, bentuk fisik, material, di mana semuanya digabungkan dalam parameter spesifik target yang disebut dengan RCS atau dilambangkan sebagai sigma. Nah, kurang lebih ini. Sigma adalah simbol dari radar cross section dengan satuan meter persegi. Kemudian RCS sama dengan 4Pi dikali dengan PB per 4Pi dibagi PT per 4PR kuadrat. Di mana PB per 4Pi ini adalah daya persatuan sudut yang dipantulkan kembali ke arah radar. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan menjadi 4Pi R kuadrat PB dibagi dengan PT. Selanjutnya untuk daya total yang direfleksikan atau P sigma sama dengan PT, daya yang ditransmit dikalikan dengan gen dikalikan dengan sigma dibagi dengan 4Pi R kuadrat. Selanjutnya, untuk rapat dayanya sama dengan PT dikali GT dikali sigma dibagi dengan 4Pi R kuadrat dikali 1 per 4Pi R kuadrat. Sama dengan PT dikali GT dikali sigma dibagi dengan 4Pi R kuadrat dikuadratkan. Selanjutnya, untuk daya total yang diterima, PR sama dengan PT dikali GT dikalikan sigma sama dengan 4Pi R kuadrat dikuadratkan kemudian dikali dengan AR. Atau bisa juga menjadi seperti ini. PR sama dengan PT dikali G dikali sigma dibagi dengan 4Pi R kuadrat dikuadratkan dikali AE. Atau PR sama dengan PT dikali G kuadrat dikali dengan lambda kuadrat dikali sigma dibagi dengan 4Pi pangkat 3 dikali dengan R pangkat 4. Daya total yang diterima untuk radar monostatik adalah seperti ini. AT sama dengan AR sama dengan AE. Atau aperture antenanya, aperture antena transmit sama dengan aperture antena receive. Kemudian untuk gen ya, karena monostatik itu menggunakan jenis antena yang sama, maka GT sama dengan GR sama dengan G. Atau gen pada antena transmit sama dengan gen pada antena receive. Contoh, sebuah pesawat ruang angkasa dengan jarak orbit 3,8 kali 10 pangkat 8 meter menggunakan radar L-band untuk mentransmisikan daya rata-rata 3 MW secara isotop dengan antena 3000 MHz. Yang pertama, tentukan rapat daya pada permukaan bumi, kemudian tentukan waktu yang dibutuhkan sinyal untuk melakukan perjalanan dari pesawat luar angkasa ke bumi atau time trip-nya. Selanjutnya, tentukan daya yang diterima oleh penerima di permukaan bumi dengan diameter 50 inci antena parabola dengan asumsi transmisi bersifat lossless atau bebas rugi-rugi. Kita jawab. Yang pertama ditanyakan adalah rapat daya. Maka P sama dengan PAV dibagi dengan 4 PR kuadrat sama dengan 3 MW
dibagi dengan 4pi dikali 3,8 kali 10 pangkat 8 dikuadrat. Sama dengan 1,653 kali 10 pangkat minus 12 watt per meter kuadrat. Selanjutnya, untuk T atau time tripnya sama dengan R dibagi dengan C, karena jaraknya di sini 3,8 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan C, atau propagasi gelombang di udara sama dengan 3 kali 10 pangkat 8, sama dengan 1,27 sekon. Nah, yang terakhir, daya yang diterima oleh penerima di permukaan bumi. Lambda sama dengan C per F, diperoleh nilai lambdanya sama dengan 0,1 meter, kemudian aperturnya sama dengan pi dikali d per 2 dikuadrat sama dengan 1,27 meter persegi. Selanjutnya gennya adalah 4pi AR dibagi dengan lambda kuadrat sama dengan 1595,93. Nah, maka PR-nya atau daya yang diterima sama dengan rapat daya dikali dengan AR dikali dengan GR, atau P topi dikali dengan AR dikali dengan GR, sama dengan 1,653 kali 10 pangkat minus 12 dikali dengan 1,27 dikali dengan 1595,93 atau dikali 1595,93. Hasilnya, daya yang diterima adalah 3,35 kali 10 pangkat minus 9 watt. Untuk kinerja operasional radar yang sesungguhnya, sinyal yang direfleksikan oleh target tidak akan bagus karena sinyal tersebut akan bercampur dengan noise. Noise akan mengakibatkan sinyal refleksi atau sinyal pantul menjadi sulit terbaca. Noise ini merupakan faktor utama yang membatasi sensitivitas penerima. Noise ini merupakan energi elektromagnetik yang tidak diinginkan yang mengganggu kemampuan penerima untuk mendeteksi sinyal yang diinginkan. Contoh di sini adalah sebuah radar monostatik, di mana di sini ada transmitter, receiver, kemudian ada antena. Antena tersebut memancarkan sinyal, kemudian dipantulkan oleh target. Nah, sinyal pantul dari target akan diterima kembali oleh radar atau pada antena penerima. Sinyal yang diterima oleh antena penerima ini akan bercampur dengan noise. Misalkan salah satu jenisnya adalah galactic noise, kemudian solar noise, atmosfer, kemudian man-made interference, dan juga ground noise. Sehingga ketika sinyal tersebut diterima oleh antena dan masuk ke bagian receiver, bentuk sinyalnya itu tidak akan bagus, tetapi bercampur dengan noise. Untuk gambarnya kurang lebih sudah ditampilkan pada pertemuan sebelumnya, di mana ada peak atau daya pantul atau daya yang diterima target dengan amplitude besar, kemudian ada daya atau amplitude yang diterimanya kecil dan juga menengah. Nah, itu kenapa terjadi seperti itu, karena ya tadi sinyal tersebut telah bercampur dengan noise. Untuk persamaannya sendiri adalah sebagai berikut. NI sama dengan K dikali T dikali B. Di mana K itu merupakan konstanta Boltzmann, yaitu 1,38 kali 10 pangkat 23 Joule per derajat. Kemudian T adalah suhu atau temperatur dan B adalah bandwidth. Kemudian ada F adalah noise figure, di mana F sama dengan NO dibagi dengan K dikali T dikali B dikali GA, sama dengan SI per NI dibagi SO per NO, atau sama dengan SNR input dibagi dengan SNR output.
Selanjutnya untuk SI-nya, SI-nya adalah K dikali T dikali B dikali F dikali SO per NO. Nah, atau bisa dilihat seperti ini juga. SO per NO itu seperti SNR sama dengan PT atau daya transmit dikali gen di kuadrat dikali panjang gelombang di kuadrat dikali RCS dibagi 4pi pangkat 3 dikali jarak pangkat 4 dikali dengan noise figure dikali dengan konstanta Boltzmann dikali temperatur dan dikali bandwidth. Dari sini bisa disederhanakan lagi menjadi seperti ini. SNR sama dengan PT dikali G kuadrat dikali lambda kuadrat dikali sigma dibagi dengan 4pi pangkat 3 R pangkat 4 F K T B L atau dikali dengan noise figure dikali konstanta Boltzmann dikali dengan temperatur dikali bandwidth dan dikali dengan L itu loss. Untuk jaraknya bisa diperoleh seperti ini. Selanjutnya ke radar pulsa. Di sini ada contoh bentuk dari radar pulsa. Saya ambil dari slide sebelumnya, di mana sebuah radar memancarkan sinyal pulsa dengan interval tertentu dan juga daya sinyal tertentu. Pada radar pulsa terdapat PRI atau Pulse Repetition Interval, kemudian Pulse Repetition Frequency, di mana bagian ini telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian sistem radar pulsa itu adalah mentransmisikan dan menerima rangkaian pulsa dengan lebar pulsa dan periode pulsa sebesar T, di mana FR adalah PRF. Kemudian di sini ada persamaan SNR untuk 1 atau N pulsa tunggal. Bisa dilihat di sini. SNR untuk 1 pulsa tunggal berarti N-nya diganti dengan angka 1. Nah, untuk pulsa ke N, maka N-nya kita ganti. Misalkan N sama dengan 2, maka di sini adalah 2. Jadi N-nya diganti dengan 2. Sehingga SNR-nya sama dengan PT dikali G kuadrat dikali lambda kuadrat dikali sigma. Jika N sama dengan 2, maka dikali 2. Dibagi dengan 4pi pangkat 3, R pangkat 4, F, K, T, B, dan L. N adalah jumlah pulsa. Jika waktu iluminasi target dilapangkan dengan TI, maka N bisa dicari dengan TI dikalikan dengan FR. Selanjutnya, jika B sama dengan 1 per tau, maka persamaan SNR-nya menjadi seperti ini. SNR sama dengan PT dikali G kuadrat dikali lambda kuadrat dikali sigma dikali TI dikali tau dikali FR dibagi dengan 4pi pangkat 3 dikali R pangkat 4 dikali F dikali K dikali T0 dikali L. Atau bisa diubah menjadi seperti ini. Sama dengan daya rata-rata atau PAV dikali gen kuadrat dikali dengan lambda kuadrat dikali sigma dikali TI dibagi dengan 4pi pangkat 3 dikali jarak pangkat 4 dikali F atau dikali noise figure dikali konstanta Boltzmann dikali dengan T0 dikalikan dengan L, loss-nya. Nah, ini berlaku untuk SNR low PRF. Selanjutnya, untuk persamaan yang ini, SNR ini berlaku untuk high PRF. High PRF atau radar dengan PRF tinggi digunakan untuk mengukur kecepatan suatu target. Bisa dilihat SNR-nya sama dengan seperti ini. PT dikali G kuadrat dikali dengan lambda kuadrat dikali sigma dikali DT kuadrat, di mana DT adalah duty factor untuk transmit, dibagi dengan 4pi pangkat 3 dikali R pangkat 4 dikali F dikali K dikali T0 dikali B dikali L dikali DR.